Selamat malam para pemirsa, temu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemilu masih 3 tahun lagi. Tapi para elit politik sudah haus akan kekuasaan. Sudah sangat aktif membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi. Maunya apa sih? Apakah mereka tahu? Mereka sadar nggak bahwa politik itu dinamis dan tidak selamanya harmonis. Inilah Hot Room, lobi-lobi koalisi. Lirik kanan, lirik kiri. Yang kanan sudah merapat, yang kiri tetap didekati. Akhir-akhir ini para politisi partai negeri ini punya hobi baru, yaitu lobi-lobi. Bahasa halusnya sih silaturahmi, komunikasi. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu koalisi. Lirik-lirikan atau lobi-lobian ini bahkan sudah menimbulkan banyak sekali prediksi. Si merah dengan si putih, si kuning dengan si biru, atau si hijau dengan kuning dan biru. Wah, misterius jadi pengen nyanyi balonku nih. Lagian, kenapa sih buru-buru lobi sana, lobi sini? Pemilu sama pilpresnya kan masih 3 tahun lagi. Apa nggak pede dengan partai sendiri? Atau takut ngejomblo ya? Ya, apapun itu alasannya, semoga lobi-lobi koalisi ini bukan sekedar lobi, tapi bergotong royong membawa bangsa ini bangkit kembali. Itu baru begini. Menarik gaya komunikasi para elit politik untuk menghadapi pemilu 2024. Kita akan membahasnya malam ini dengan para narasumber yang telah hadir di ruangan ini. Yang pertama, Bapak Ferry Julianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Pak. Bapak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Bapak San Mustafa, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam, Pak. Yang keempat di sebelah kanan, Bapak Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam, Pak Hotman. Selamat malam, Pak. Berikutnya di sebelah kiri, Bapak Mardani Alisera, Ketua DPP PKS, masih dalam perjalanan. Kemudian Bapak Jansen Sitindaun Halakita, Wasekjen Demokrat. Selamat malam, Bang Hotman. Horas. Putra Lagu Boti. Kemudian si politisi yang selalu awet muda, Bapak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora. Salam hot, Bang Hotman. Salam hot. Dan yang terakhir, Perludem Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Oke, kita akan mulai malam ini pro dan kontra komunikasi politik antar partai. Yang pertama saya akan tanya kepada Bapak Ferry Julianto Gerindra, ya. Sudah mulai mendekati partai mana? Gerindra itu arahnya kemana sekarang nih? Kalau Gerindra yang pertama ini soal komunikasi politik dengan partai-partai lain, itu sekarang pasti ada komunikasi terus, ya, Bang Hotman. Cuma komunikasinya ini sekarang jauh lebih banyak membicarakan mengenai soal-soal yang apalagi Pak Prabowo dan Pak Sandi, Partai Gerindra sekarang di dalam pemerintahan lebih banyak komunikasinya masih berkisar soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana kita menangani COVID dan lain sebagainya. Dan kalaupun misalkan ada pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra pada saat itu yang menyampaikan tentang kalau ditanya keluarga besar Partai Gerindra, seluruh struktur Partai Gerindra pasti jika sekiranya Pak Prabowo Subianto berkenan dan masih sehat, semua dari kami keluarga besar Partai Gerindra pasti akan mendukung kembali pencalonan Pak Prabowo Subianto. Jadi komunikasinya masih berkisar soal itu.
Gerindra sudah fix Pak Prabowo pasti akan menjadi sampai capres. dengan saat ini ya gitu. Jadi ya seperti tadi Bang Hotman bilang, kan masih dinamis dan masih jauh kita 2024. Dan sudah pasti dengan koalisi mana? Karena kan nggak sampai 20%. Kira-kira siapa? Apakah dengan PDIP? Katanya dengan Puan atau bagaimana ini? Salah satu wacananya begitu yang kita pertimbangkan. Wacananya begitu? Salah satu yang kita pertimbangkan begitu. Ibu Puan sekarang yang diusulkan juga menjadi salah satu ya yang oleh PDI Perjuangan kan memang sekarang Bu Puan sudah pernah jadi menteri, apalagi sekarang jadi ketua DPR, menjadi salah satu yang layak juga untuk dipertimbangkan untuk jadi pimpinan nasional juga. Dan tetapi kita Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto juga kemarin ketemu dengan Pak Erlangga Hartarto, kemudian ketemu dengan pimpinan partai yang lainnya juga. Jadi yang pasti belum ada yang Gerindra pasti, belum ada. Hotman. Oh, kan belum ada. masih jauh. Ini masalahnya masih jauh. Rakyat masih lagi pandemi, kita agak kurang pas lah. Kalau tiba-tiba nanti kita udah buru-buru bicara tentang 2024 seperti tadi Bung Hotman bilang, nanti kita dianggap haus kekuasaan, padahal kita kan sebenarnya sekarang kalaupun ada komunikasi ketemu dengan pimpinan partai-partai politik, calon-calon pimpinan nasional yang lainnya, pasti juga membahas pemilu 2024, tapi lebih banyak kita masih bicara tentang situasi sekarang lah di Indonesia. Oh begitu, jadi Bapak belum bisa jawab bahwa Gerindra itu koalisi dengan siapa? Kalau lihat kecenderungannya pasti kita akan, kalau 20% ini juga masalahnya apakah presidensial threshold-nya itu masih 20% atau seperti yang sekarang banyak didukung oleh masyarakat bahwa sebaiknya presidensial threshold itu juga 0%. Jadi kita juga harus menunggu dinamika yang akan terjadi. Tetapi ya tadi saya bilang Partai Gerindra karena suaranya kalau misalkan presidensial threshold-nya 20%, ya artinya harus berkomunikasi, harus bisa mendapatkan dukungan tambahan suara. Tapi melihat kedekatan deket banget Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, kayaknya Gerindra pilihannya koalisi dengan PDIP ya? Ada banyak pertimbangan yang memungkinkan untuk hanya itu. Yang paling mengarah ke sana sekarang ini. Tapi dengan Pak Erlangga, dengan partai-partai yang lain gitu, itu menurut saya juga besar kemungkinan Pak Prabowo juga mantan partai Golkar juga. Oh, gitu. Oke. Kemudian banyak pertimbangan, jadi masih sangat cair sekali. Masih cair ya? Iya. Ke Pak Mustofa dari Nasdem, ya. Benar nggak sudah mulai menjalin komunikasi dengan Golkar? Ya, kalau Nasdem dari awal sudah menegaskan ya untuk terkait dengan soal 2024, terkait dengan pencapresan kita akan melakukan konvensi. Ya. Jadi konvensi dan mekanisme konvensinya sedang kita godok, tentu dengan berbagai persyaratan. Tapi dengan Golkar benar sudah mulai ada arah koalisi? Sebelum konvensi dimulai tentu Nasdem ingin memastikan bahwa nanti pemenang konvensi partai itu sudah punya tiket untuk maju. Ya, itu kan nanti makanya kita melakukan berbagai komunikasi. Itu kan baru konvensi. Maksud saya koalisinya sendiri mengarah kemana? Konvensi nanti kan kita ingin konvensi itu harus ada partner konvensinya. Karena nggak bisa misalnya Nasdem misalnya konvensi, tiba-tiba pemenang konvensi tidak bisa maju karena threshold-nya tidak mencukupi. Nasdem kan 10,4% di parlemen. Sementara threshold itu 20%. Nah untuk itu sebelum konvensi dimulai, Nasdem akan membangun partner koalisi. Konvensi ini kan tujuannya kita ingin memberikan alternatif pilihan terhadap masyarakat untuk calon presiden. Jadi kita memberikan alternatif yang dengar-dengar Nasdem itu sudah punya calon, itu Pak Anies, benar nggak? Gubernur DKI. Kita belum bisa memastikan siapa calon presiden kita. Karena nanti calon presiden kita akan terjaring lewat mekanisme konvensi.
Nah yang sudah membangun komunikasi calon-calon peserta kompensi udah banyak. Ya. Tidak hanya Pak Anies, tapi juga ada gubernur-gubernur yang lain misalnya. Ada Pak Ridwan Kamil, juga nanti maksudnya ada Pak sudah Ganjar. para gubernur diri yang tidak punya partai sudah mulai dekatin Nasdem? Iya untuk ikut kompensi kita juga sudah ini. Maharnya sudah ditentukan berapa kira-kira maharnya? Nasdem dari awal sejak partai ini berdiri itu selalu mengedepankan prinsip utama politik kita tanpa mahar. Yang partai lain semua pakai mahar. Ya nggak tahu saya, ada juga yang enggak kan. Saya kan nggak punya pretensi apapun terhadap partai lain. Oke. Bang Hotman tanya Nasdem, ya saya berikan jawaban itu. Oke, kalau gitu, Pan, ini koalisi dengan Pak Jokowi, arahnya kemana sih Pan ini? Kalau undang-undang tidak berubah sampai pemilu 2024, Bang, ya. Tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan parliamentary threshold 20% kursi dan 20% suara sah nasional. Ya. Menurut Rakernas, Rakernas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penentuan capres-cawapres yang nanti akan ditentukan di Rakernas selanjutnya. Jadi arah koalisi ke partai mana belum ada? Arah koalisi secara formal belum ada. Tapi secara de facto? Komunikasi. Dengan siapa? Komunikasi itu dengan seluruh partai. Yang paling dekat dengan siapa? Kira-kira. Nasdem dekat. Ya kan, dengan Golkar juga dekat. Apalagi dengan Gerindra yang punya faktor historis 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo. Nah, nanti untuk pemilu 2024, nanti kita akan kalkulasi lagi bagaimana tentang prospek koalisi ke depan. Jadi sampai hari ini belum ada? Sampai hari ini seluruh partai politik belum menentukan koalisi secara resmi. Tetapi kalau untuk komunikasi, silaturahmi, lobby-lobby, itu sebagian besar partai politik melakukan hal itu. Dalam rangka apa? Untuk membangun chemistry, mengembangkan persepsi yang sama, common platform yang sama, agar mereka bisa mengembangkan masih ada kemungkinan koalisi dengan PKS atau dengan seluruh partai sangat memungkinkan untuk itu, karena dengan parliamentary threshold 20% itu akan memberikan prasyarat pada seluruh partai politik kecuali PDIP untuk melakukan koalisi. Oke, kita jeda dulu sesudah yang berikut ini.